Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang akan menampilkan hasil kerja kami dalam membuat website penerimaan mahasiswa baru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dan teman saya bernama Elvano Anggara Pratama Putra dan juga Septio Dwi Aswanto. Jadi di sini adalah tampilan pertama kali website penerimaan mahasiswa baru atau tampilan pertamanya. Di sini ada pemilihan kelas atau perkuliahan. Jadi ada 2 kelas di sini ya. Pertama ada perkuliahan kelas reguler dan perkuliahan kelas sore. Sebagai contoh di sini saya akan membuat contoh untuk perkuliahan kelas reguler sore. Caranya di sini kita klik saya mendaftar kelas ini. Kemudian kita klik aja. Lalu setelah diklik, form pendaftaran mahasiswa baru akan muncul seperti ini. Jadi untuk menampilkan isinya, kita perlu mengklik tanda tambah di sini untuk data kontak calon mahasiswa. Jadi kita klik tanda tambah di sini. Nah, kemudian akan muncul gelombang pilih kelas nama lengkap atau isi-isinya dari data kontak calon mahasiswa ini. Nah, kemudian kita langsung isi aja apa yang mau kita masukkan. Di sini contoh kita pilih ke gelombang 2. Untuk kelas di sini karena kita pilih kelas reguler maka akan otomatis ke kelas reguler. Kalau ternyata kita pengen pindah kelas ke kelas reguler kelas sore juga bisa dengan klik kelas sorenya juga kayak gini. Tapi karena saya pengennya pakai kelas reguler, pakai reguler. Jadi untuk namanya kita isi nama kita sendiri atau nama orang lain mungkin. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan nama teman saya. Misal Septio. Kemudian untuk nicknya terserah saja ya. Oke, kemudian untuk email kita buat juga emailnya terserah. Dan nomor teleponnya juga terserah. Nah, setelah kita isi data kontak calon mahasiswa, kemudian kita isi juga identitas calon mahasiswanya. Caranya juga sama, kita klik tanda tambah di sini. Kemudian muncul tempat lahir, tanggal, dan semuanya. Ini kita isi juga. Untuk tempat lahir, misal ke Bogor, misal. Kemudian untuk tanggal lahirnya di sini kita juga bisa manual ngisinya. Kita mau ngetik manual ataupun kita juga tinggal klik di sini show date picker untuk cari di mana tanggal lahir kita. Oke, karena di sini saya ingin menggunakan yang manual aja. Jadi kita isinya manual. Jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam, golongan darahnya A. Untuk jalan, nah di provinsi, kabupaten atau kota, kemudian kecamatan, lalu kelurahan, di sini saya menggunakan select 2 karena banyak sekali provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, terutama kabupatennya juga, kecamatan, kemudian juga desanya. Fungsi select 2 di sini supaya memudahkan kita untuk mencari letak atau daerah tempat tinggal kita atau domisili kita di mana. Jadi di sini provinsi saya ada di Kalimantan Selatan. Nah, langsung di sini langsung ada muncul Kalimantan semua. Kita masukkan aja Kalimantan Selatan. Kemudian untuk kabupaten saya pilih Tanah Laut. Kemudian untuk kecamatan
Kintab. Untuk kelurahan atau desa, Desa Bukit Mulia. Untuk kode pos 70883. Oke, setelah kita isi identitas calon mahasiswa, kemudian kita isi juga identitas orang tua dan wali mahasiswa. Nah, di sini untuk isi identitas orang tua dan wali mahasiswa, di sini ada nama ibu kandung, nik, nama orang tua, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi kita isi aja. Untuk isinya kita terserah aja ya, karena ini perumpamaan. Jadi kita terserah aja. Contoh di sini saya masukkan namanya Umi. Untuk nicknya ada 16 digit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Untuk nama orang tua juga pakai Umi. Hubungan dengan wali adalah ibu kandung. Pekerjaan orang tua adalah misal ibu rumah tangga. Nomor teleponnya oke. Untuk alamatnya juga. Kemudian kita juga isi provinsi orang tua. Di sini juga menggunakan select 2. Oke, di sini saya menggunakan Kalimantan Selatan. Nah, untuk sebelumnya di sini select 2-nya juga. Di sini kita akan masuk ke kodenya juga. Untuk kode select 2, kode orang tua di sini kita pakai kelasnya from control small select 2. Yang penting di sini select 2-nya ya. Select 2-nya. Kemudian kita masuk ke footernya. Nah, di footer ini select 2-nya function ini memanggil select 2 yang ada di sini, yang ada di provinsi. Select 2-nya memanggil dari footernya yang ada di function ini ya. Yang ini, select 2. Yang ini. Ini linknya. Untuk select 2-nya ini ada linknya, select 2. Yang ini. Aduh. Oke. Oke, kemudian kita masukkan lagi kabupaten atau kotanya, Tanah Laut. Kintab. Sekolah asal. Di sini NISN, ada NISN, asal sekolah, jurusan, dan tahun lulus. Asal sekolah kita bisa pakai Seman 2 Kintab misal. Jurusannya IPA. Tahun lulus 2023. Untuk pilihan program studi, nah di sini ada 2 dalam STIMIK Banjarbaru. Misalnya di sini ada 2 program studi yang ada, yang di sini ada Teknik Informatika, yang kedua ada Sistem Informasi. Sini kita pilih mau masuk jurusan yang mana. Nah, karena di sini saya anak Teknik Informatika, saya akan pilih yang Teknik Informatika. Kemudian untuk pilih kampus juga, kita juga bisa milih yang kampus yang ada di Banjarbaru atau yang di Banjarmasin. Di sini saya pilih yang ada di Banjarbaru. Untuk sumber informasi atau kita dapat informasi pendaftaran ini dari mana? Di sini saya masukkan aja. Pendaftaran ini saya dapat dari teman. Kalian mungkin dapatnya bisa dari website, media sosial, keluarga, atau yang lain-lain. Kemudian kita kirim pendaftaran. Nah, di sini ternyata ada disuruh klik box kalau ingin prosesnya berlanjut.
ini kenapa prosesnya berlanjut, karena kenapa tidak mau kekirim, karena kita lupa untuk menyetujui ini ya, pernyataan dan konfirmasi ini. Ini juga berlaku untuk yang kolom pengisian yang ada bintang merahnya ini ya, karena kolom bintang merah ini wajib diisi karena menggunakan required. Jadi kalau sudah semua, misal sini saya yang jurusan kan ada merahnya nih atau requirednya. Kalau misalnya saya hilangin terus saya kirim, otomatis dia suruh minta kita untuk ngisi jurusannya. Nah, di sini saya masukkan lagi IPA. Nah, kalau sudah, kita kirim pendaftarannya. Oke, form pendaftaran mahasiswa baru sudah berhasil didaftarkan. Baik, setelah kita menyelesaikan form pendaftaran mahasiswa baru, kemudian kita akan langsung logout dan masuk ke tempat mengecek pendaftarannya. Di sini kita akan langsung logout. Kemudian kita login lagi sebagai mahasiswa calon pendaftar. Di sini untuk username kita akan menggunakan sudah disetting menggunakan nick, dan untuk passwordnya kita sudah setting menggunakan default password ya. Di sini untuk username kita menggunakan nick. Jadi nicknya kita yang telah kita daftarkan tadi kita jadikan username. Kemudian untuk passwordnya di sini kita pakai 1234566 untuk default passwordnya. Oke, jadi kemudian pada bagian middleware-nya juga untuk bagian pendaftar.php seperti ini. Dan untuk kernelnya sendiri sudah ditambahkan pada bagian admin dan pendaftarannya. Lalu untuk middleware admin di sini seperti ini. Baik, kita masuk ke menu loginnya lagi. Untuk username karena kita pakai password, kita pakai nick. Kita pakai nick. Di sini sudah saya salin. Dan untuk passwordnya sesuai yang kita lihat tadi, 1234566. Lalu kita bisa login di sini. Nah, setelah kita login di sini kita bisa ngelihat dashboard mahasiswanya sendiri dengan disiapa juga sama portal PMB-nya. Untuk pada bagian nomor pendaftaran di sini dibuat secara otomatis ya dengan formatnya PMB 2025 nomor urut 12. Nah, untuk kodenya sendiri ini untuk kodenya, untuk generate nomor pendaftaran otomatis kodenya seperti ini. Formatnya untuk nomor PMB, kemudian date atau tanggalnya kita pakai tahun, kemudian next number atau nomor yang telah akan kita gunakan setelahnya, misal urutan pendaftarannya. Kemudian kita masuk lagi ke pendaftaran, dashboard mahasiswanya. Untuk status pendaftarannya pending karena di adminnya sendiri belum mengonfirmasi bahwa calon mahasiswa ini sudah diterima atau belum, atau ditolak. Nah, untuk progres lengkap datanya karena masih 65%, karena di sini mahasiswanya masih belum upload berkas pendaftarannya. Di sini maka kita akan masukkan berkas pendaftarannya atau pas foto. Untuk fotonya sendiri di sini kita pakai foto random. Kemudian kita bisa upload berkasnya atau pas fotonya. Oke, nah setelah kita berhasil mengupload berkas fotonya, maka progres lengkap di data ini akan menjadi 100%. Dengan foto orang ini foto kita akan muncul di
dashboard mahasiswanya. Untuk kodenya sendiri ada di sini. Jadi upload berkas menggunakan filenya ini cuman bisa PDF, JPG, JPEG, dan PNG dengan maksimal size-nya minimal 10.200, maksimalnya 10.240 atau sekitar 10 MB. Untuk penyimpanannya, tempat penyimpanannya kita letaknya ada di store public. Di sini ada store, kemudian ada di public. Nah, berkasnya muncul di sini. Contoh punya saya, contoh misalnya ini, PMB 2025-001. Maka ada itu sesuai dengan nomor pendaftaran yang ada di dashboard mahasiswanya. Kemudian kita bisa masuk ke cetak bukti pendaftaran. Setelah kita yakin kalau ini sudah selesai, ini sudah cukup, maka kita bisa cetak bukti pendaftarannya. Caranya kita tinggal klik cetak bukti pendaftaran, maka akan menampilkan bukti pendaftaran mahasiswa baru dengan nomor pendaftaran PMB 2025-0012. Ini namanya. Kita bisa print atau simpan PDF-nya. Kemudian kita bisa save ke Microsoft Print to the PDF. Terserah kalian ya ini ya. Kalau saya save-nya di sini. Kemudian bisa langsung kita print aja. Oke, untuk namanya kita bisa bentar. Oke, untuk namanya di sini jadi bukti pendaftaran Septio. Jadi kita bisa langsung save aja. Nah, cara ngeceknya apakah udah ke download apa enggak? Kita bisa di sini kita masuk ke save picture sesuai dengan kalian nyimpannya di mana. Kemudian kita masuk ke bukti pendaftaran Septio. Nah, maka akan muncul bukti pendaftarannya. Untuk bagian mahasiswa sudah sampai sini saja. Karena status pendaftarannya masih pending, kita akan beralih ke admin, dashboard adminnya. Baik, sekarang kita akan logout untuk masuk ke dashboard admin. Di sini kita logout dulu. Jadi untuk username saya menggunakan admin. Lalu untuk passwordnya saya menggunakan admin 123. Jadi untuk kodenya sendiri, sistem akan mengecek apakah username dan password sesuai dengan username yang ada di tabel user atau admin. Maka sistem akan mengecek apakah itu benar. Kalau benar, akan masuk ke admin dashboard. Nah, jika salah, maka sistem akan mengecek lagi apakah itu ada di tabel pendaftaran. Maka kalau ada di tabel pendaftaran, maka akan masuk ke dashboard mahasiswa. Lalu untuk jika tidak keduanya, maka username dan maka akan ditampilkan username tidak ditemukan. Baik, kita langsung login saja. Nah, untuk tampilan awal dari dashboard admin begini. Jadi di sini ada statistik penerimaan mahasiswa baru STIMIK Banjarbaru. Jadi untuk total pendaftarannya ada 12 orang dengan 4 provinsi dan 7 kabupaten dan 7 sekolah. Jadi untuk statistiknya sendiri begini. Statistiknya ada Aceh, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Riau. Jadi untuk terbanyak di sini yang mendaftar di STIMIK ada di 8 orang di Riau. Dengan ini diagram batangnya. Ini statistik penyumbang pendaftar terbanyak, kemudian statistik berdasarkan sumber informasi,
Jadi begini. Oke, kemudian kita masuk ke data pendaftar. Nah, untuk data pendaftar di sini ada gelombang, prodi, kampus, tahun lulus, sumber informasi, terus cari. Di sini juga ada filter, reset, dan export Excel. Nah, untuk filter sendiri, filter ini bisa kita ngefilter atau kita pilih-pilih yang mana aja yang pengen kita tampilin. Misal kita pengen orang yang di gelombang 1 aja misalnya ya. Kita tinggal pencet gelombang 1 kemudian kita filter. Maka otomatis data pendaftar yang aslinya 12 jadi ada 5 orang yang ada di gelombang 1. Nah, begitu. Kemudian kalau pengen ngefilter prodi juga bisa. Jadi kita cari gelombang 1 yang prodinya itu TI, misal. Kita filter lagi. Nah, ini muncul 3 data. Yang itu gelombang 1, kemudian prodinya juga TI. Jadi gitu. Kemudian di sini juga kita pakai select 2 juga. Nggak semua juga. Cuman beberapa aja. Kemudian kita juga pakai search. Search di sini juga kita bisa langsung cari siapa sih nama orang yang pengen kita cari gitu. Contohnya misal kita tadi Septio ya. Septio kita langsung filter aja. Langsung Septio. Coba kita reset ulang. Kita ulang Septio. Lalu kita cari lagi namanya. Nah, langsung muncul yang kita buat tadi ya. Itu namanya Septio, nicknya, email, kemudian apanya segala macam ada di sini. Lalu untuk tanggal daftarnya, di sini saya pakai format Indonesia ya. Cara ngeceknya di sini kita masuk ke helper, terus ke tanggal. Di sini saya pakai yang date 3. Yang ini. Terus tanggalnya di sini. Date. Formatnya years, month, baru day. Oke. Jadi di sini kita ke aksi. Di sini kita aksinya pending, diterima, tolak. Apa sih maksudnya? Jadi kita masuk ke dashboard mahasiswa dulu. Kan di sini status pendaftarannya pending karena pada di data adminnya masih belum ngechecklist apakah calon pendaftar ini diterima atau ditolak. Kalau kita pilih diterima, maka coba kita pencet diterima dulu, kemudian kita centang. Nah, setelah berubah diterima, kita masuk ke dashboard mahasiswa untuk ngecek. Oke, untuk itu kita refresh dulu. Oke, sekarang status pendaftarannya akan berubah menjadi diterima. Begitu juga sebaliknya jika kita mengeceknya ditolak ya. Ditolak, misal. Oke. Kita refresh lagi. Maka statusnya akan ditolak. Berhubung kita ingin menerima orang ini, maka kita terima aja. Jadi kita terima. Maka akan diterima. Oke, sekarang setelah kita buat terima orangnya, kemudian sudah ngecek orang itu sudah diterima belum, kan sudah. Maka di sini kita ngefilter, kita pingin ekspor yang ingin kita tambahkan saja. Misal sini saya menggunakan gelombang 1, kemudian prodinya TI, kemudian kita kampusnya Banjarbaru. Nah, udah ini aja, kemudian kita filter. Nah, ketemu 2 orang, Somad dan Andi Pusaputra.
kita pengen ekspor Excel, maka kedua orang inilah, dua data inilah yang akan terekspor, yang terdownload pada laptop kita ya. Nah, ini bentukannya, dua orang, kampusnya Banjarbaru, gelombang 1. Oke, untuk aksinya lagi, kita ke mata, gambar mata ini. Coba kalau kita klik, ini akan menampilkan yang view, yang namanya view. Jadi di sini ada data pribadi, kelengkapan yang ada di dashboard mahasiswa sebelumnya yang sudah diisi, dia akan muncul di sini di admin. Admin akan melihat di sini. Jadi dia data pribadinya apa, data orang tuanya apa. Kemudian kita juga bisa download berkasnya juga, ataupun lihat. Kemudian kita juga bisa lihat berkasnya juga. Oke, mungkin sekian dari ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.